Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raudiatu Zahra Nabani. Saya dari Prodi Sistem Informasi 16. Nah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan mengenai apa tugas ERP yang telah saya buat gitu. Yaitu yang pertama adalah membuat sebuah perusahaan dengan nama mahasiswa company di sini. Nah, di sini sudah dapat kita lihat bahwasanya saya telah membuat sebuah PT atau perusahaan yang bernama Raudiatus Zahra. Di sini sudah tertera juga alamatnya, yaitu ada di Jalan Divisian 1 Kostrad Cilodong nomor 25, Depok, Jawa Barat dengan kode pos yaitu 16916. Di sini juga udah ada websitenya, nomor teleponnya juga ada, emailnya yaitu dengan email zahraraudia70@gmail.com. Kemudian di sini ada eh, mata uangnya yaitu menggunakan IRD atau rupiah di sini begitu. Nah, kemudian di PT ini terdapat dua departemen yaitu Departemen HRD dan Departemen Purchasing yang dimana setiap departemen itu mempunyai dua staf masing-masing dua karyawan gitu kan, yaitu ada manajer dan staff ya. Yang berarti yang di Departemen HRD yaitu ada manajer HRD dan staf HRD, kemudian ada juga yaitu di purchasingnya yaitu uh, manajer purchasing dan staff purchasing. Nah, kita dapat lihat di employee sebelah sini. Nah, gitu. Di sini saya telah membuatnya ya. Saya sudah membuat semuanya, yaitu dari Putri Diana, yaitu dia adalah calon manajer HRD gitu. Nah, di sini dapat kita lihat, yaitu seperti apa ya? Keterangan atau informasi mengenai Putri Diana gitu. Di sini, nah kita juga dapat melihat personal informasinya. Dia statusnya telah menikah dan mempunyai dua anak. Kemudian tinggal di Jalan Selat A, Jakarta Selatan gitu. Ini adalah terus stafnya, staf HRD yaitu Rika Febriana. Nah, Rika Febriana ini dapat kita lihat juga dia working address-nya di PT Raudiatu Zahra. Dan personal information-nya yaitu dapat kita lihat di sini, statusnya yaitu single atau belum menikah, dan dia home address-nya atau alamatnya di Jalan B Jakarta Selatan. Kemudian lanjut yaitu yang purchasing-nya, uh, departemen manajer purchasing-nya itu adalah Budi Gunawan di sini kan. Nah, di sini sudah. Kemudian personal information-nya mengenai Budi Gunawan adalah dia sudah menikah dan mempunyai 3 anak. Home address-nya atau alamatnya ada di Jalan Selat C, Jakarta Selatan. Itu. Ada juga yang terakhir, calon karyawan terakhir, yaitu ada staff purchasing-nya. Ada Janet Jackson. Di sini kan dapat kita lihat juga personal information-nya mengenai Janet Jackson adalah dia masih single atau belum menikah, dan home address-nya atau alamatnya di Jalan E, Jakarta Selatan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke setelah kita mengetahui kan dari PT-nya, kemudian dari calon karyawannya, dari dua departemen itu HRD dan purchasing, kita masuk ke terapan implementasinya yaitu penerimaan karyawan atau rekrutmen gitu kan atas kandidat atau calon karyawannya, yaitu ada tadi Putri Diana, ada Rika Febriana, kemudian Budi Gunawan dan Janet Jackson gitu. Nah, di sini dapat kita lihat di rekrutmen sini ya. Nih, sudah saya buat juga ada manajer HRD, manajer purchasing, staff HRD dan staff purchasing. Nah, di sini kita klik di application. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi sebelum karyawan itu masuk, maka ada beberapa tahapan atau beberapa seleksi gitu kan. Yang pertama adalah seleksi berkas, kemudian interview, satu psikotes, tes komputer, dan tanda tangan kontrak. Ini buatnya kayak gimana sih? Yaitu tinggal di add aja di sini. Nah, ini kan bisa masukin ini. Kira-kira yang perlu lagi selain kelima ini apa lagi ya gitu. Kelima apa keenam ini. Apa lagi ya? Kemudian tinggal di add aja. Karena saya sudah buat, maka eh, diserap aja. Nah, di sini adalah contoh kalau misalnya dia Putri Adana sudah melakukan seleksi berkas, maka di sini sudah ada keterangan. Cara buatnya di mana? Yaitu di create sebelah sini. Nah, sebelah sini ya. Ini karena saya sudah buat,
maka tidak usah lagi. Nah, ini ada subjek application name-nya apa gitu. Nanti kita bisa masukkan, kemudian kontaknya juga, emailnya, kemudian nomor telepon, dan lain sebagainya. Itu. Dan ini juga misalnya kalau udah melakukan interview, maka tinggal ditarik-tarik aja di sini. Nah, di sini. Ini juga misalnya dia sudah melakukan semuanya, berarti ini sampai tanda tangan kontrak sudah terlaksana semuanya gitu. Gitu ya. Itu adalah buat seleksi Putri Diana. Kemudian di sini yang Putri Diana sudah selesai, kemudian kita ke staf HRD-nya. Di sini ada siapa gitu. Di sini yaitu ada Rika Febriana. Nah, di sini juga sudah saya buat sama saja seperti yang tadi, ada seleksi berkas, interview, psikotes, tes komputer, dan tanda tangan kontrak. Tuh. Di sini juga ada yang manajer purchasing gitu, atas nama siapa tadi gitu kan. Kalau misalnya belum kita buat, kita tinggal create di sini. Misalnya ini kan saya belum buat, contohnya namanya siapa, yaitu ada Budi Gunawan. Nah, gini kan ada kontaknya nih. Ya, alamatnya di mana? Misalnya Budi Gunawan ada di sebelah sini. Kemudian emailnya apa? Kita masukkan Budi Gunawan gmail.com. Nah, seperti ini. Nomor teleponnya berapa? Misalnya 081394567170. Misalnya seperti ini. Sudah kita save setelah itu. Nah, seperti ini. Kemudian sudah selesai. Coba kita lihat lagi di Budi Gunawan. Apakah sudah ada? Di Budi Gunawan itu sebagai manajer purchasing. Nah, sudah ada kan ini Budi Gunawan telah melakukan seleksi berkas. Kemudian interview juga nanti bisa kita buat, psikotesnya bisa kita buat, tes komputernya, kemudian tanda tangan kontrak apabila telah sesuai, maka Budi Gunawan telah berhasil melakukan semua tes untuk menjadi calon karyawan gitu. Kemudian ada yang satu lagi yaitu ada staff purchasingnya. Ada siapa di sini gitu kan. Bisa kita buat aja juga nih. Namanya siapa gitu. Ada Janet Jackson. Nah, di sini kemudian ini kontak juga bisa kita isi emailnya apa? Emailnya yaitu Janet Janet Jackson gm.com seperti ini kan. Terus ponnya misalnya 081281720554. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Nah, sudah selesai kan? Kemudian kita lihat coba di Janet Jackson. Staff purchasing seperti ini. Nah, sudah ada di sini. Sudah tertera kan dia sudah melakukan seleksi berkas. Apabila telah melakukan interview, maka di sini nanti tinggal kita create lagi sampai selesai. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya soal yang ketiga adalah kita membuat user untuk seluruh karyawan. Caranya gimana sih buat user itu? Gitu. Jadi kita masuk dulu di bagian settingnya. More, kemudian setting, dan user. Nah, di sini saya sudah membuat akun user untuk semua karyawan, yaitu ada Putri Diana, kemudian staffnya ada Rika Febriana, kemudian di departemen purchasingnya yaitu ada Budi Gunawan dan Jenny Jackson. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini namanya udah Putri Diana, kemudian dia juga punya email putridiana@gmail.com nih. Kemudian karena dia manajer maka isinya manajer. Kemudian jangan lupa di administrasinya dikasih akses buat masuk akun seperti itu. Ini kalau misalnya kita mau edit juga bisa nih, seperti ini. Edit aja, tapi nggak perlu kita edit. Itu.
Kemudian ini akun dari Putri Diana, gitu kan. Untuk staf HRD-nya yaitu ada Rika Febriana di sini. Nah, ini adalah Rika Febriana gitu. Eh di sini juga udah ada namanya, udah ada emailnya. Kemudian karena dia sebagai staff, maka project, kemudian inventory dan manufacturingnya kita edit menjadi user gitu. Kemudian dikasih akses juga untuk masuk. Kalau misalnya ini juga bisa diganti password di sebelah sini, change password gitu kan. Sesuai kebutuhan aja passwordnya bisa kita rubah di sini. Klik di bawahnya new password. Nah, seperti itu. Karena saya sudah merubah, maka di cancel saja. Itu itu untuk Rika Febriana. Kemudian siapa lagi untuk purchasingnya yaitu ada Budi Gunawan di sebelah sini. Nah, ini dia sudah mempunyai akun juga kan. Karena dia manajer maka isinya manajer. Kemudian emailnya juga sudah ada gitu kan. Kalau misalnya mau edit tinggal lihat di sini. Kemudian cek passwordnya juga di sebelah sini. Nah, cek password bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Di sini cek password. Kemudian ini klik yang change password gitu. Karena saya udah, maka saya klik cancel. Itu untuk yang Budi Gunawan. Kemudian staff dari purchasing ada namanya Janet Jackson. Bisa kita lihat di sini ya, Janet Jackson. Nah, Janet Jackson ini sudah mempunyai akun juga. Project inventory sama manufacturingnya juga. Dia karena dia sebagai staff, maka user. Kemudian sudah dikasih allow untuk masuk ke akun. Change passwordnya juga bisa di sebelah sini. Nah, itu untuk soal pembuatan user untuk seluruh karyawan. Kemudian kita lanjut ke bagian salary atau di gaji untuk setiap karyawan di sini. Maka kita bisa masuk ke bagian payroll. Nah, di sini bisa nih kita masuk ke salary rules. Nah, ini sudah banyak banget. Ini gaji-gaji yang sudah saya buat gitu kan. Ini di sini ada gaji pokoknya, kemudian ada tunjangan, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan jabatan, BPJS kesehatan, kemudian potongan BPJS tenaga kerja dan lain sebagainya gitu. Ini bisa kita lihat coba di sini. Misalnya nih gaji pokok manajer. Gaji pokoknya berapa sih? Yaitu sebesar 7 juta gitu. 7 juta rupiah. Kita mau edit bisa di sebelah sini, edit gitu kan. Namanya apa? Yaitu gaji pokok manajer. Kategorinya untuk gaji pokok itu adalah basic. Ini kan banyak kategori nih. Ada low, ada gross, ada education, ada net, dan lain sebagainya. Maka untuk gaji pokok ini kita menggunakan kategori basic. Kemudian setelah itu kita masukkan kode gitu kan. Apa aja sih ini kodenya boleh. Kemudian di kuantitinya baru kita masukkan gaji untuk manajernya berapa gitu. Ini sebesar 7 juta. Maka save. Itu untuk gaji pokok manajer. Kemudian ada juga setelah gaji pokok itu dia mendapatkan tunjangan makan gitu. Nah, ini tunjangan makan sebesar 1.500.000. Kategorinya apa sih kalau misalnya buat tunjangan itu menggunakan kategori allow seperti itu. Habis tunjangan makan terus manajer juga mendapatkan tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi sebesar 1.800.000. Untuk tunjangan dia menggunakan kategori allow juga. Gitu. Pokoknya semua tunjangan menggunakan kategori allow. Ada satu lagi yaitu tunjangan jabatan manajer sebesar 2 juta gitu menggunakan allow juga seperti itu. Kemudian apalagi buat manajer gitu. Untuk manajer itu ada potongan BPJS kesehatan kelas 1. Ini sebesar 400.000 seperti itu. Nah, kalau buat potongan gaji atau potongan BPJS kesehatan itu menggunakan deduction. Nah, ini menggunakan deduction. Oke. Ada lagi potongannya di apa lagi yaitu potongan BPJS tenaga kerja kelas 1. Nah, ini ada apa namanya kategorinya deduction, kemudian kodenya ini masukin aja apa boleh apa aja. Nah, ini potongannya sebesar 600.000. Seperti itu. Nah, ini buat manajer. Kemudian kita ke staff. Ini kan ada gaji pokok staff di sini. Gaji pokok staff sebesar 5 juta gitu kan. Kemudian dia kategorinya menggunakan basic buat gaji pokok gitu.
Itu buat gaji pokok staff. Kemudian di sini sama aja, ada tunjangan makan staff, dia sebesar 1.200.000. Kemudian ada tunjangan transportasi. Wah, ini juga mempunyai tunjangan transportasi sebesar 1.600.000. Itu kan. Kemudian, nah ini bedanya di potongan BPJS. Kalau misalnya untuk staff itu kelas 2, kalau misalnya untuk manajer itu kelas 1. Pasti berpengaruh juga pada potongannya ya, pada potongan gajinya gitu. Kalau misalnya buat potongan BPJS kelas kesehatan kelas 2 untuk staff itu sebesar 400.000 gitu. Dan untuk satu lagi itu potongan BPJS tenaga kerja kelas 2 untuk staff itu sebesar 500.000. Kan untuk kelas 1 tadi 600.000 untuk manajer, dan untuk staff ini sebesar 500.000 karena dia kelas 2 gitu. Nah, itu untuk gaji sih, gaji manajer dan staffnya gitu kan. Ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan-tunjangan, tunjangan entah itu tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan tenaga kerja, kemudian juga ada potongan BPJS tuh. Kemudian kita selanjutnya ke salary struktur. Nah, ini sebenarnya lebih ke kayak apa ya? Pengelompokan aja gitu sih. Misalnya gaji manajer HRD, dia punya hak apa aja sih gitu. Nah, ini dia sudah kita kelompokkan ya. Jadi manajer HRD itu dia punya gaji pokok, kemudian ada tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan jabatan, potongan BPJS kesehatan kelas 1, potongan BPJS tenaga kerja kelas 1. Nah, ini untuk kode-kodenya juga sudah saya buat. Kemudian kategori seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kategori gaji itu menggunakan basic, kemudian tunjangan itu menggunakan low, dan potongan itu menggunakan deduction. Seperti itu. Nih, ini tadi untuk manajer HRD. Kemudian staf HRD ada apa aja gitu kan. Nih, yaitu dia punya gaji pokok, kemudian tunjangan makan, tunjangan transportasi, potongan BPJS kesehatan, potongan BPJS tenaga kerja. Dia nggak punya, tapi buat staf itu dia nggak punya tunjangan tenaga kerja. Iya, gitu. Sekarang kita ke purchasing, manajer purchasing gitu kan. Si Budi, siapa tadi namanya? Nah ini sama nih kayak manajer HRD gitu kan, dia juga punya gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan jabatan, kemudian BPJS kesehatan kelas 1, kemudian potongan BPJS tenaga kerja kelas 1 gitu. Juga kategorinya sudah sesuai seperti itu. Kemudian satu lagi yaitu ada staff pricing. Kita buka. Nah, ini juga dia mempunyai 5 hak dan kewajiban, yaitu punya gaji, kemudian tunjangan, dan potongan BPS juga. Seperti itu. Nah, itu untuk bagian gajinya sudah selesai dibuat. Kemudian soal selanjutnya kita lanjut, yaitu eh, buat kontrak untuk karyawan. Gitu. Untuk kontrak karyawan itu kita ke employer. Nah, ke employer, kemudian kita kontrak. Nah, di sini juga sudah saya buat kontrak kerja untuk seluruh karyawan. Entah itu dari kontrak kerjanya Putri Diana sebagai manajer HRD, kemudian kontrak kerja Rika Febriana sebagai staf HRD, kemudian kan kontrak kerja Budi Gunawan, eh, yaitu manajer Purracing, dan kontrak kerja Janet Jackson sebagai staf Purracing. Seperti itu. Nah, di sini coba kita buka dari kontrak kerja Putri Diana. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya kontak kerja Putri Diana dia job title-nya sebagai manajer HRD. Nah, di sini juga ada trial duration. Nah, di sini trial duration itu adalah maksudnya masa training. Masa trainingnya dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai 30 November 2021, yaitu 1 bulan gitu. Dan durasinya yaitu kalau tadi masa training dan kontraknya itu selama 3 bulan gitu kan, dari ini juga sudah ada keterangan dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021 itu untuk kontrak kerja Putri Diana tuh.
Ada juga kontrak kerja Rika Febriana gitu kan. Di sini ada job title-nya sebagai staf HRD gitu kan. Terus ini untuk masa pelatihannya juga sama selama sebulan, durasinya sama. Kemudian durasi buat kontraknya itu selama 3 bulan juga sama dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai 12 Desember 2021. Di sini juga ada seri strukturnya gaji staf HRD. Gitu. Itu buat kontraknya yang Departemen HRD. Kemudian kita ke Departemen Purchasing, yaitu manajernya Budi Gunawan. Sama saja untuk kontraknya, yaitu eh selama kontraknya itu 3 bulan dari 10 Oktober dari 1 Oktober 2021 sampai 12 Desember 2021. Nah, untuk latihannya gitu selama 1 bulan gitu. Job title-nya apa sih Budi Gunawan itu, yaitu manajer pricing. Satu lagi untuk kontrak kerjanya yaitu Janet Jackson yang dia bekerja sebagai staff pricing-nya. Untuk masa prioritasnya sama yaitu 1 bulan dan durasinya juga sama yaitu 3 bulan dari Oktober sampai Desember. Nah, oke, selanjutnya kita next ke tahap selanjutnya yaitu buat alokasi cuti menikah selama 4 hari untuk seluruh karyawan. Kita bisa masuk ke bagian leave, gitu kan? Eh, apa? Sebanyak 4 hari. Kemudian kita allocation request. Nah, di sini saya kita langsung di sini. Nah, di sini udah karena sudah saya buat, maka sudah ada di sini ya mengajukan cuti 4 hari, keperluannya apa, yaitu cuti menikah gitu. Misalnya kita mau edit di sini juga bisa nih. Tuh, seperti itu. Nah, sudah selesai untuk tahapan apa namanya pengajuan cuti menikah selama 4 hari untuk mode-nya by employer atau seluruh karyawan seperti itu. Lanjut yaitu untuk membuat Janet Jackson mengajukan cuti selama 2 hari untuk pengajuan cutinya dan employer dilakukan oleh manajer Budi Gunawan. Maka kita setelah itu masuk ke akunnya Janet Jackson. Ini logout dulu. Logout. Nah, sudah logout, kita masuk ke akunnya Janet Jackson. Oke. Kita masuk ke live lagi. Kemudian di sini ada live request. Nah, untuk membuat live requestnya itu, misalnya nih, kita buatnya di sini adalah cuti 2 hari, gitu kan? Kita kita ambil aja nih 2 hari di sini. Nah, seperti itu. Misalnya adalah cuti menikah. Tadi saya sudah buat sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita buat lagi. Cuti menikah, gitu kan. Terus tipenya apa? Ya, sama, berarti kan kita udah buat cuti menikah. Ini employee siapa tadi yang ngajuin itu? Yaitu ada Janet Jackson. Pertamanya udah ada nih, staff racing. Kemudian kita save. Nah, seperti itu sih itu untuk mengajukan cuti menikah. Kemudian dia di ACC oleh manajer yang siapa gitu. Yaitu ada namanya Budi Gunawan. Kita lakukan dulu dari akunnya Janet Jackson. Kita masuk ke Budi Gunawan. In. Nah, di sini juga kita masuk ke live. Kemudian nih, nah udah ada di sini ada pengajuan cutinya dari Janet Jackson gitu kan. Kita masuk ke leave request. Apa? Ke leave di sini. Nah, kita silang yang ini. Nah, di sini kan udah ada nih dari cutinya
cutinya Janet Jackson, coba kita klik. Nah, di sini sudah apa namanya, Janet Jackson mengajukan cuti menikah kepada Budi Gunawan sebagai manajernya, maka tugas selanjutnya Budi Gunawan adalah mengapprove gitu. Di approve di sini. Nah, maka sudah di ACC gitu kan. Kalau misalnya mau lihat summary request-nya, eh leave summary coba. Nah, di sini sudah, coba kita silang-silang dulu. Nah, sudah ada nih, berarti sudah punya Janet Jackson sudah di ACC oleh Budi Gunawan, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah eh sebentar. Kemudian Rika Febriana mengajukan cuti menikah selama 3 hari, gitu kan, dan di-approve oleh manajernya yaitu Putri Diana. Oke, kita masuk ke akunnya Rika, masuk ke akunnya Rika untuk mengajukan cuti selama 3 hari yaitu cuti menikah. Masuk ke live lagi, kemudian, nah di sini sudah, karena sudah saya buat live requestnya nih selama 3 hari dari tanggal 23, 20, 22, 23, dan 24 gitu. Ini udah saya buat, caranya sama seperti tadi, tinggal diklik aja tanggalnya, mau tanggal berapa, kemudian ditarik dan diisi. Nah, ini karena sudah melakukan request, maka tugas selanjutnya adalah tugas dari manajernya untuk mengapprove. Siapa tadi manajer dari Rika? Yaitu ada Putri Diana. Kita masuk ke akunnya Putri Diana. Putri Diana. Nih. Hmm, udah masuk, kita masuk lagi ke live. Coba, kemudian live request. Sorry, sorry. Ke live sini. Kita silang nih. Nah, nih. Di sini juga, nah, di sini juga sudah. Bukan, bukan ini. Nah, di sini sudah, karena sudah di ACC tadi punya Rika, maka masuknya ke live summary di sebelah sini. Bisa kita buka. Nah, ini dia mengajukan cuti selama 3 hari, gitu kan. Karena apa cutinya? Cuti menikah. Moodnya apa? Yaitu untuk employee-nya, yaitu Rika Febriana yang mengajukan cuti nikah kepada manajernya yaitu Putri Diana. Nah, sekian dari saya presentasi yang dapat saya lakukan mengenai tugas UAS ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.